Oke, ketemu lagi bareng Kak Gina. Sekarang Kak Gina akan menjelaskan materi lanjutan materi sebelumnya, masih di bab yang sama, yaitu bab metabolisme ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas yang pertama tentang enzim dan yang kedua tentang katabolisme. Nah, sekarang Kak Gina akan lanjutkan mengenai mengenai anabolisme ya, masih di bab 1, oke? Ya. Jadi ini namanya metabolisme bagian kedua. Subpokok bahasannya mengenai metabolisme ya. Oke. Sebelumnya pernah Kak Gina ulas bahwa yang namanya anabolisme itu merupakan suatu proses penyusunan ya. Jadi di sini anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks ya. Jadi yang namanya penyusunan berarti harus dari sederhana ke kompleks. Nah, untuk anabolisme ini contohnya, contohnya adalah fotosintesis ya. Fotosintesis dan juga ada kemosintesis. Nah, karena di sini melibatkan adanya proses penyusunan, maka dipastikan bahwa proses ini membutuhkan energi. Kalau kemarin yang namanya katabolisme, prosesnya itu menghasilkan energi, tapi kalau yang ini dia butuh energi ya. Oke, untuk contoh ada yang tahu? Oke, jadi di sini Kak Gina sebut reaksinya sebagai reaksi endergonik ya, karena dia butuh energi, butuh ATP. Oke, yang akan Kak Gina bahas saat ini adalah mengenai fotosintesis ya. Tentunya kita tidak asing lagi mendengar kata fotosintesis ya. Pasti yang namanya fotosintesis ini dilakukan, jadi pelakunya adalah yang paling tinggi melakukan fotosintesis adalah tumbuhan ya, atau kingdom plantae. Selain tumbuhan juga ada yang dinamakan dengan alga ya. Nah, apakah hanya tumbuhan dengan alga? Nah, memang yang utamanya, intinya yang bisa melakukan fotosintesis, dia adalah organisme yang memiliki klorofil ya. Nah, selanjutnya, fotosintesis ini tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan zat makanan yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Oke, Kak Gina akan tulis reaksinya ya. Jadi, fotosintesis itu nanti senyawa sederhana berupa CO2 dan H2O akan disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks, yaitu C6H12O6 dengan hasil samping berupa oksigen. Nah, hasil samping inilah yang kita gunakan untuk bernafas. Jadi kita harus beruntung ya kalau misalnya si tumbuhan atau organisme lain yang melakukan proses fotosintesis oksigenik, artinya fotosintesis yang menghasilkan oksigen ya. Salah satunya atau salah duanya adalah tumbuhan dan alga itu, oke? Nah, selanjutnya di sini dari CO2 dan H2O sebagai bahan utama si fotosintesis, nanti di sini tentunya harus dibantu oleh energi cahaya ya,
oleh energi cahaya. Kemudian di sini syarat keduanya dia harus punya klorofil sehingga nanti akan dihasilkan yang namanya glukosa dan juga oksigen sebagai produknya. Begitu. Makanya CO2 dan H2O ini dia merupakan senyawa sederhana ya. Kalau untuk senyawa kompleksnya ya ini yaitu dia glukosa. Kebayang ya? Di mana dia butuh energinya? Kenapa dia dikatakan reaksi energetik alias butuh ATP atau boleh di sini butuh energi gitu ya? Umumnya energi. Memang energi yang dibutuhkannya energi kimia berupa ATP. Nah, di sini jadi nanti energi cahaya ini akan diubah oleh klorofil menjadi bentuk ATP. Penasaran kan prosesnya? Nah, seperti ini ya. Dalam fotosintesis, nah sebelum Kak Gina bahas secara detail, itu terjadi pada organ apa? Ya, di sini fotosintesis terjadi kalau diurutkan, pertama dia terjadi pada organ daun ya. Kalau ditanya lagi pada jaringan apa di bagian daun itu, ini terjadi di jaringan parenkim palisade ya. Nah, parenkim palisade juga ini boleh dikatakan sebagai parenkim tiang. Kemudian lebih detailnya lagi, apakah hanya di palisade? Ya, memang lebih efektif di palisade. Tetapi untuk beberapa tumbuhan yang tidak punya palisade itu bisa terjadi pada jaringan spons atau bunga karang ya. Gimana Kak kalau misalnya dia dua-duanya punya? Otomatis di palisade lebih efektif. Jadi pasti yang diutamakannya palisade dulu ya. Kemudian selanjutnya ini pada organel apa? Tepatnya terjadinya pada organel kloroplas. Gitu ya. Oke, sekarang Kak Gina akan gambarkan bagaimana si organel kloroplas tersebut ya. Nah, misal sebelum ke organel ini daun ya. Nah, ini daun. Kalau Kak Gina sayat si daun, sayat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ternyata kalau misalnya diperbesar bagian si daunnya ini, oke, kita perbesar lagi. Ini jaringannya ya. Oke ya. Coba kita lihat. Misalnya di sini ada yang Kak Gina titik-titikin ya. Nah, kurang lebih seperti ini lah ya. Oke. Pertama, ini tadi adalah organ daun. Ternyata kalau Kak Gina ambil jaringannya, ya, ini secara membujur seperti ini. Di sini terdapat epidermis atas, yang di sini epidermis bawah. Kemudian, nah, ini merupakan jaringan parenkim tiang karena bentuknya panjang tinggi seperti tiang atau boleh disebut parenkim palisade. Nah, parenkim palisade ini tadi Kak Gina titik-titikin itu menunjukkan di dalamnya banyak kloroplas. Jadi di sel-selnya itu banyak sekali mengandung kloroplas sehingga dia tampak lebih hijau. Biasanya itu ada di permukaan atas daun ya. Jadi kalau kita lihat daun itu permukaan atasnya lebih hijau daripada permukaan bawahnya. Karena permukaan atasnya itu banyak sekali dihuni oleh parenkim palisade, sedangkan untuk bagian bawahnya atau permukaan bawahnya itu banyaknya dihuni oleh parenkim spons. Jadi di situ memang lebih sedikit si kloroplasnya, gitu ya. Nah, untuk parenkim sponsnya sendiri yang ini parenkim spons atau bunga karang ya. Nah, selanjutnya di sini, nah, Kak Gina akan perbesar ya. Ini ada suatu pembuluh angkut di sini ya. Oke. Nah, ini kalau rongga-rongga seperti ini apa? Ini disebut dengan rongga udara ya.
kalau nggak udara. Biasanya udara bisa disimpan di situ. Kemudian ini adalah stoma. Kemudian si sel-sel yang ada di samping ini, Kak Gina tunjuk ini adalah sel seludang pembuluh ya, seludang pembuluh. Dan kalau Kak Gina tunjuk ke bagian yang berwarna birunya, itu adalah pembuluh angkutnya. Gitu. Biasanya pembuluh angkutnya itu tepat berada di bagian garis-garis yang ada garis-garis daunnya seperti ini ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika daun disayat secara membujur itu terdiri dari epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons atau bunga karang. Kemudian boleh di sini ya tambahin bunga karang. Kemudian ada epidermis bawah ya, ada juga pembuluh angkutnya, kemudian stoma. Nah, tadi di jaringan palisade atau spons itu ya. Nah, kalau pada organelnya ternyata di bagian kloroplas. Nah, sekarang Kak Gina akan perbesar bagian yang dibuletin ini. Bagian yang dibuletin itu adalah kloroplas gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Gina perbesar untuk si kloroplas, kurang lebih strukturnya seperti ini. Kloroplas ini merupakan salah satu organel yang bermembran ganda seperti halnya mitokondria. Karena kalau kita lihat sejarah evolusi kloroplas itu merupakan suatu bakteri yang bersifat istilahnya itu autotrof. Artinya dia itu bisa berfotosintesis. Dia melakukan endosimbiosis terhadap sel bakteri yang lain dan dia berevolusi membentuk kloroplas itu ya, seluk-beluknya. Oke. Nanti di sini ada tumpukan-tumpukan seperti koin ya. Di sini ada sesuatu. Oke, kita tunjukkan. Pertama, ini adalah membran luar. Yang ini warna biru, dia adalah membran dalam. Selanjutnya, yang tumpukan koin ini disebut dengan grana. Kalau nunjuknya satu begini, berarti itu granum ya, boleh. Kalau sebetulnya grana dan granum itu sama, cuman kalau granum itu menunjukkan kalau grananya itu ada satu, jadi tunggal. Tapi kalau misalnya Kak Gina tandainya begini, ada dua, berarti lebih dari satu, itu boleh grana gitu ya. Kemudian kalau satu koinnya itu adalah tilakoid, gitu ya. Nah di sini ada DNA, karena memang tadi ya, jadi dulunya dia itu suatu bakteri yang autotrof, jadi dia punya DNA. Nah di sini ada ribosom, cuman ribosomnya itu berderet, berjajar, berbaris, sehingga dinamakan dengan polisom. Nah di sini ada cairan dari kloroplas, itu namanya stroma, gitu ya. Nah ini adalah suatu semacam protein yang menghubungkan antara grana yang satu dengan yang lainnya, ya. Ini boleh dikatakan dengan Fred, ya, gitu. Oke, itu mengenai kloroplas. Jadi tepatnya fotosintesis itu terjadi pada organel seperti ini. Ya, nah, apa saja sih proses yang terjadi pada fotosintesis? Nah, kayak kita bahas. Jadi, yang namanya fotosintesis itu, ya, ini ada dua reaksi ya. Fotosintesis terdiri dari dua reaksi. Nah, reaksi apa saja? Yang pertama, ini adalah reaksi terang. Gitu ya. Nah, reaksi terang terjadi pada bagian mana kloroplas? Ini terjadi di bagian grana. Gitu ya. Gimana cara ngafalinnya? Lempar granat meledak terang. Nah, granat meledak terang. Nah, jadi reaksi terang terjadinya di granat, gitu ya. Kemudian apa proses yang terjadi di sini? Nah,
sebelum membahas proses, hati-hati juga, reaksi terang itu ada nama lainnya. Ini disebut dengan siklus Hill. Kenapa dikatakan terang? Ya, sebelum ke proses nih. Kenapa dikatakan terang? Karena dianya itu light dependent. Artinya dia ini benar-benar bergantung pada cahaya. Jadi butuh cahaya. Ya, butuh cahaya. Jadi istilahnya kalau nggak ada cahaya, maka reaksi ini nggak akan terjadi, gitu ya. Makanya disebutnya light dependent. Nah, ada berapa proses yang terjadi pada reaksi terang? Ini prosesnya ada 2. Jadi kalau Kak Gina rangkum dulu nih ya, ada 2 proses. Yang pertama fotolisis air, gitu ya. Dan yang kedua fosforilasi oksidatif, gitu ya. Nah, seperti apa prosesnya nanti kita akan bahas. Sekarang Kak Gina akan singgung dulu yang kedua, ini mengenai reaksi gelap ya. Nah, untuk reaksi gelap ya, reaksi gelap ini terjadi, boleh nama lainnya disebut siklus Kelvin atau Kelvin-Benson boleh. Nah, selanjutnya ini terjadi di bagian kloroplas yang bernama stroma. Cara ingatnya tahu? Nah, cara ingatnya stroma, trauma, gelap. Aku trauma kegelapan. Aku trauma kegelapan. Aku trauma kegelapan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini disebutnya light independent. Jadi tidak bergantung dari cahaya. Jadi kalaupun memang cahayanya tidak ada, tetap saja si reaksi ini bisa terjadi ya. Selanjutnya proses yang terjadi ada apa saja? Kalau Kak Gina rangkumkan dulu, di sini ada 3 proses. Yang pertama ada yang disebut fiksasi CO2 ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fase reduksi ya. Fase reduksi. Yang ketiga ada yang disebut fase regenerasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kita bahas selanjutnya mengenai reaksi terang secara detail ya. Oke, kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai reaksi terang ya. Nah, tadi sebelumnya kita tahu bahwa reaksi terang itu disebut juga sebagai siklus Hill ya. Nah, pertama kenapa dinamakan terang? Karena dia butuh cahaya. Butuh cahaya. Nah, di sini boleh dikatakan sebagai light dependent. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya di mana? Tempatnya itu di mana? Ini di bagian kloroplas yang dikatakan sebagai grana ya. Terjadi di grana. Kalau kita lihat, grana itu kan seperti tumpukan koin ya. Nah, tepatnya di bagian mana di grana? Nah, tumpukan koin ini disebut dengan tilakoid. Gitu ya. Kalau Kak Gina perbesar si tilakoid, nah, ini sebetulnya seperti ini. Jadi dia punya membran ya. Misalnya ini disebutnya sebagai membran tilakoid. Nah, di dalam membran tilakoid inilah terjadi proses reaksi terang ya. Dimana kenapa bisa terjadi? Karena di dalam membran tilakoid itu banyak dihuni oleh pigmen-pigmen fotosintesis, salah satunya klorofil, kemudian ada yang disebut karoten, ada yang disebut dengan protein-protein yang benar-benar dilibatkan dalam fotosintesis, jadi banyak ya. Nah, sekarang Kak Gina akan perbesar bagian membran tilakoid ya. Jadi kalau si membran tilakoidnya diperbesar, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ternyata tadi
dia dihuni oleh berbagai macam pigmen dan juga protein-protein tertentu yang bisa mendukung terjadinya proses fotosintesis. Ya, misalkan di sini banyak sekali di sini macam-macam pigmen. Nah, sekarang Kak Gina akan pindahkan si pigmen-pigmen ini menjadi seperti ini. Nah, sini ya. Kak Gina keluarkan si pigmen-pigmennya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini ceritanya cahaya matahari menerangi seluruh alam. Ketika dia menerangi seluruh alam, berarti dia pun menerangi si daun. Dia juga menerangi jaringan palisade. Dia juga menerangi bagian si kloroplas. Dia juga menerangi si membran tilakoid. Dia juga menerangi si grana dan lain-lain. Sampai dia menerangi si pigmen-pigmen ini. Nah, ketika si matahari ini mengeluarkan energi cahayanya, dia ngeluarin nih energi cahayanya. Terus dia mengenai si bagian pigmen-pigmen ini. Nah, apa yang terjadi? Ketika tidak terjadi reaksi, maka si energi cahaya ini akan pindah. Gitu ya. Tidak ada reaksi, pindah lagi. Terus seperti itu ya. Ini berlangsung dengan sangat cepat. Ceritanya nih ya, misalnya di sini ternyata misalkan di sini dia pokoknya menyinari ya semua sana kemari. Nah, ceritanya di sini dia itu ketika mengenai bagian pigmen dan ada sesuatu atau terjadi reaksi di dalamnya. Nah, ceritanya ginilah. Ini menerangi ke sini, nggak terjadi apa-apa. Nah, ceritanya di sini ketika dia menerangi ke bagian sini, ternyata terjadi reaksi. Tandanya adalah ada suatu loncatan elektron yang tereksitasi atau yang terkeluarkan, yang terkeluarkan gitu ya, tereksitasi. Setelah ditelusuri, bagian elektron ini ternyata ada 2 buah elektron yang tereksitasi. Nah, maka bagian ini setelah diukur panjang gelombangnya, ternyata ini panjang gelombangnya 680 ya, 680 nanometer. Nah, kenapa bisa terjadi reaksi seperti ini? Karena biasanya, Kak Gina sebutkan dulu, kalau misalnya si energi cahaya mengenai bagian pigmen di sini dan terjadi reaksi, maka bagian ini dikatakan sebagai fotosistem ya. Dinamakan sebagai fotosistem. Atau kalau disingkat sebagai FS aja ya, FS. Nah, FS keberapa? Ini FS kedua. Kenapa dikatakan kedua? Karena FS satunya udah ada yang nemuin dan panjang gelombangnya bukan 680 nanometer, ternyata panjang gelombangnya adalah misalkan di sini ya. Nah, ini juga kan terkena cahaya matahari, ternyata dia juga bereaksi. Setelah diukur ternyata ini panjang gelombangnya itu 700 nanometer. Nah, karena yang pertama kali ditemukan si panjang gelombang ini ya, makanya ini dikatakan sebagai fotosistem 1 gitu loh. Nah, yang seiring dengan berjalannya waktu ditemukanlah fotosistem yang kedua dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sebetulnya itu ya seluk-beluknya kenapa dinamakan fotosistem 1 dan 2. Nah, ini berbarengan ya terjadi. Nah, sama ini juga yang dikeluarkan 2M. 2M ini sebetulnya ini merupakan elektron yang keluar ketika ada energi cahaya yang masuk, itu ada muatan yang tereksitasi itu dari klorofil. Jadi 2M-nya itu kan klorofil itu mengandung magnesium 2+. Nah, kalau ada proton pasti ada elektronnya. Elektronnya dia loncat gitu. Jadi 2M-nya itu dari klorofil ya. Nah, setelah itu si 2M ini dikemanakan?
Ya, si 2-amin ini ternyata nanti ditangkap ya. Ditangkap oleh siapa? Ditangkap oleh akseptor elektron ya. Nah, si akseptor elektronnya itu siapa? Ternyata pertama dia ditangkap. Nah, tetapi sebelumnya Kak Gina tanya dulu, ketika dia mengeluarkan 2 elektron, apakah di sini stabil? Ternyata tidak. Nah, makanya dengan bantuan cahaya matahari ini juga, ini si air akan dibantu dipecahkan menjadi 2H+ ditambah setengah oksigen, setengah O2 ya, ditambah 2-amin. Di mana ada plus pasti ada min. 2-amin inilah yang digantikan sebagai 2-amin yang keluar pada saat tereksitasi tadi. Kebayang ya? Nah, lanjut, 2-amin ini kemana? Nanti dia ditangkap oleh akseptor pertama, namanya plastoquinone ya. Dari plastoquinone nanti di-over lagi. Di-overnya kemana? Ya, ke sistem sitokrom. Ada yang disebut dengan sitokrom B6 sampai F kompleks. Jadi ini memang sitokromnya kompleks. Macam-macam sitokrom atau koenzim ya. Nah, dari sitokrom ini kemudian ternyata dia di-over lagi ke akseptor selanjutnya. Namanya plastosianin ya. Plastosianin gitu. Nah, plastosianin. Nah, ternyata ketika di-over dari sitokrom ke sitokrom yang lainnya, di sini dihasilkan fosfat. Nah, fosfat ini fosfat bebas. Artinya fosfatnya sendirian. Sayang kalau dibiarkan, makanya nanti datanglah yang dinamakan dengan ADP ya. Nanti ini akan bereaksi, akan membentuk ATP. Gitu ya. Dihasilkanlah ATP di sini. Begitu. Oke, nah selanjutnya berarti 2-amin tadi udah ada di siapa? Di sini kan, adanya di PC. Nah, di sisi lain tadi di panjang gelombang 700 nanometer ada elektron yang tereksitasi sebanyak 2 gitu ya. Nah, maka 2-amin yang di sini akan menggantikan elektron yang kehilangan di bagian panjang gelombang 700 ini. Jadi ini nanti masuk sini. Gitu ya. Ketika masuk sudah terpenuhi semuanya, jadi seimbang lagi. Nah, 2-amin ini kemana? Gitu ya. 2-amin ini kemana? Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kan sebetulnya begini, sebelum ini terjadi, ini pun sebetulnya terjadi pertama. Jadi begini, Kak Gina jelaskan yang pertama dulu. 2-amin ini nanti akan ditangkap oleh akseptor terakhir namanya ferredoxin ya, atau disingkat dengan FD. Ferredoxin. Nah, FD ya. Nah, dari FD ini ternyata nanti di sini tuh harus jadi ternyata tidak bisa dia itu sendiri ya, tidak bisa sendiri, makanya nanti dia akan ditangkap oleh NAD. NAD juga sebetulnya akseptor ya, dia merupakan akseptor elektron juga gitu. Nah, karena tadi dihasilkan P ya, jadi P yang keluar di sini nanti ada yang menjadi ATP, ada sebagian yang diikat oleh NAD, jadi NADP. 2-amin di sininya jadi tidak bisa berupa 2-amin, tetapi dibentuk atau ditambahkan dalam bentuk lain, yaitu bentuk H2. Tapi kalau lebih gampangnya ini kan 2-amin, ketika 2-aminnya loncat, otomatis kan ada H di situ ya. Nah, H-nya nih yang nantinya menampakkan diri di senyawa ini. Jadi nanti akhirnya si NADPH2 ini akan terbentuk. Gitu ya. Nah, kalau Kak Gina katakan
dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 ini, ya, ini merupakan suatu proses pembentukan ATP tetapi secara non-siklik, ya, secara non-siklik. Kebayang ya? Ya, jadi yang dihasilkannya ATP dan NADPH2. Namun di sisi lain, ya, si 2-emi ini juga nanti dari ferredoksin, Kak Gina tulis lagi ya, si ferredoksinnya misalkan di sini. Dari si ferredoksin ini nanti tuh dikembalikan ke sini. Gitu. Oh, sorry, bukan ke situ sayangku. Ke sini ya. Nah, ke sini. Ke sistem sitokrom. Jadi terus seperti itu, 2-emi ditangkap FD, dari FD ke sistem sitokrom. Dari sitokrom nanti kemana? Ke PC lagi, ke sini lagi, terus saja muter aja di situ terus. Makanya ini dikatakan sebagai fotofosforilasi siklik, gitu. Kebayang ya? Nah, jadi sebetulnya begini, fotofosforilasi non siklik itu bisa terjadi ketika kebutuhan ATP-nya memang sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi seperti ini. Yang namanya fotofosforilasi secara non siklik itu nanti akan terpenuhi, ya, akan terpenuhi jika kandungan ATP-nya cukup. Tetapi kalau misalnya nggak cukup nih, nah maka nanti dilakukanlah siklik, ya, tapi memang dua-duanya itu terjadi, gitu ya, antara non siklik dengan siklik itu terjadi seperti itu, ya. Makanya, nah di sini ya kesimpulannya. Jadi, ya, kesimpulannya dalam reaksi terang ada 2 proses. Ya, proses apa saja? Yang pertama tadi proses fotolisis air. Fotolisis, foto itu cahaya, lisis itu pecah, air itu H2O. Jadi ini proses pemecahan air yang dibantu oleh energi cahaya. Jadi ini H2O dipecah oleh cahaya, oleh energi cahaya menjadi 2H+ ditambah setengah O2, akhirnya menghasilkan oksigen, ya, yang ini. Nah, ini namanya fotolisis, ya. Kemudian yang kedua akan terjadi proses fotofosforilasi. Fotofosforilasi itu apa? Ini artinya adalah proses pembentukan ATP. Gitu ya. Nah, pembentukan ATP ini terjadi melalui 2 cara, ya. Jadi ada yang secara siklik dan non siklik. Kalau dia secara siklik itu terjadi dari fotosistem 1 ke fotosistem 1 lagi, atau dari panjang gelombang 700 ke panjang gelombang 700 lagi. Makanya tadi Kak Gina bilang kalau dari sini terus aja muter aja di situ, gitu. Kebayang ya? Nah, tetapi di sini hasilnya hanya berupa ini ATP saja kalau untuk yang siklik, gitu. Oke, nah jadi hasilnya di sini hanyalah ATP. Makanya di sini disebut sebagai ATP cadangan, ya. Nah, tetapi kalau yang non siklik itu terjadi dari fotosistem 2, ya, ke fotosistem 1. Fotosistem 2 itu dari panjang gelombang 680 ke panjang gelombang 700. Tujuannya apa? Nih ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk ini ATP, kemudian NADPH2 dan hasil sampingnya O2. Nah, ini sih sebetulnya tujuan utamanya untuk membentuk ATP dan NADPH2.
ini merupakan ATP dan NADPH2 merupakan bahan baku untuk reaksi gelap. Nah, jadi makanya tadi ketika reaksi terangnya belum terjadi, maka reaksi gelap pun belum dimulai gitu ya. Cuman bedanya kalau reaksi terang itu bergantung cahaya, kalau reaksi gelapnya tidak bergantung cahaya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang Kak Gina akan jelaskan untuk yang selanjutnya mengenai reaksi gelap. Oke, kita lanjutkan kembali. Kali ini Kak Gina akan membahas mengenai reaksi gelap sebagai lanjutan dari yang sebelumnya tentang reaksi terang ya. Reaksi gelap atau disebut juga sebagai siklus Kelvin-Benson. Nah, reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson, pertama, dia dikatakan gelap karena tidak butuh cahaya, atau boleh disebut juga sebagai light independent. Oke, nah selanjutnya, reaksi gelap memang itu bisa terjadi kalau reaksi sebelumnya terjadi. Jadi harus reaksi terang dulu yang terjadi, baru reaksi gelap. Kenapa? Karena bahan baku untuk reaksi gelap ini itu dibentuk pada proses reaksi terang. Oke, nah ini terjadi tempatnya di organel kloroplas, tepatnya lagi di bagian stroma. Stroma itu merupakan cairan dari kloroplas. Jadi gelap, stroma, akustroma, akutroma, kegelapan, akustroma, akutroma, kegelapan, kayak gitu ya. Nah, proses apa saja sih yang terjadi di sini? Jadi sebelumnya pernah Kak Gina ulas mengenai proses yang terjadi pada reaksi gelap. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada fiksasi CO2. Nah, jadi begini. Misalnya ada CO2 ya. Nah, si CO2 ini nanti dia masuk melalui lubang stoma. Nah, ketika CO2 masuk, dia akan difiksasi ya. Dia akan difiksasi oleh senyawa yang dinamakan dengan RUBP ya. RUBP. Nah, apa itu RUBP? RUBP itu singkatan dari ribulosa bifosfat. Boleh nggak Kak RUDP? Boleh ya. Jadi di sini kalau mau RUDP juga boleh. Kalau RUDP berarti ribulosa difosfat. Nah, ini yang dinamakan dengan tahapan pertama yaitu pengikatan atau fiksasi CO2. Oke. Nah, dari reaksi CO2 dan RUBP ini akan menghasilkan suatu senyawa ya yang dinamakan sebagai fosfogliserat. Nah, fosfogliserat atau boleh dikenal atau disingkat dengan PGA, gitu ya. Nah, sekarang sebelumnya ada berapa sih CO2 yang diikat? Kalau kita lihat ya reaksi fotosintesis itu, nih sebelumnya dong ya. Di sini lah Kak Gina sedikit menuliskan tentang reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis, nah, CO2 ditambah H2O bereaksi menghasilkan C6H12O6 plus O2. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalau disetarakan C-nya ada 6, berarti di sini 6 ya. Kemudian O2-nya ada berapa? Ya, ini 6.
di sini 12 ya. Nah, di sini 6 juga ya. Karena ini 12. Oke, nah berarti O-nya di sini 6, di sini harus ada 6 dan di sininya 1. Oke, jadi 6 6 6. Oke ya. Nah, jadi intinya yang difiksasi oleh RUBP itu ada 6 CO2 gitu. Oke. Nah, maka ketika itu RUDP atau RUBP ini yang memfiksasi juga harus ada 6 molekul gitu ya. Nah, nanti menghasilkan fosfogliserat. Ini ada berapa? Ada 12, 6 tambah 6 begitu. Nah, selanjutnya dari fosfogliserat ini akan diubah menjadi BPGA atau bifosfogliserat. Gitu ya. Nah, kalau dia jadi bifosfogliserat berarti ada penambahan fosfat ya, jadi BPGA di sini. Nah, fosfatnya itu biasanya disumbang gitu ya dari ATP. Karena di sini 12, di sini juga 12 ya, koefisiennya harus sama, maka di sini ATP yang masuk 12. Nanti P yang diikat itu juga ada, iya ada 12, maka yang keluarnya 12 ADP ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari 12 BPGA ini nanti akan direduksi ya. Direduksi itu diapain? Jadi ini diubah ya. Kan yang namanya reduksi itu adalah suatu proses penambahan hidrogen ya. Kalau dalam kimia itu ya, kalau dalam kimia. Oke, ini nanti jadi bisfosfoglyceraldehyde atau di sini sebagai PGAL. Oke, ada 12 juga. Nah, selanjutnya 12 PGAL di sini dia nanti akan dibagi dua ya, akan kita bagi dua menjadi apa itu. Nah, di sini yang kita bagi duanya bukan setengah-setengah, tapi oke biru deh ya. Boleh deh. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya 10 dan 2. 10 PGAL dan 2 PGAL. Kenapa harus 10 PGAL dan 2 PGAL? Ntar Kak Gina nanti jawab ya. Nah, kalau tadi kita tahu bahwa PGAL itu berapa sih atom karbonnya? Ternyata ini suatu senyawa yang memiliki 3 buah atom karbon ya. 3 buah atom karbon. Begitupun yang glyceraldehyde ini. Dia punya 3 buah atom karbon. Nah, ketika si fosfogliserat berubah menjadi fosfogliseraldehyde, maka di sini ada yang masuk, nah ya, ada yang masuk guys di sini. Apa itu? Yaitu 12 NADH ya. 12 NADPH maksudnya gini itu ya. NADPH2. Nah, ini karena H2-nya masuk ya. Masuk ke situ ya, sehingga apa? Sehingga terjadi penambahan hidrogen. Makanya di sini ada gugus hidnya alias hidrogen yang tadinya nggak ada jadi ada. Nanti kalau 12 NADPH2-nya udah masuk, nanti yang keluarnya 12 NADP+ gitu ya. Nah, sehingga proses ini dikatakan sebagai fase yang kedua, yaitu fase reduksi. Ya, di mana di suatu reaksinya ada proses penambahan hidrogen, gitu ya. Nah, 12 PGAL tadi Kak Gina bagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena ada senyawa PGAL untuk membentuk kembali si RUBP, ada juga senyawa PGAL untuk membentuk satu molekul glukosa, gitu ya. Jadi nanti yang terbentuk itu satu molekul glukosa.
glukosa itu kan kita tahu bahwa rumus kimiawinya itu adalah C6H12O6. Ya, nah berarti dia punya atom karbonnya sebanyak 6 buah gitu ya. Kalian tulis di sini dia punya 6 buah atom karbon. Oke, nah apakah benar 2 PgAl bisa membentuk 1 molekul glukosa? Kita lihat 2 kali 3, 6. 6 kali 1, 6. Setara ya. Kita lihat yang ini. Nah, dari 10 PgAl nanti akan dibentuk kembali 6 buah RUBP. Kenapa sih harus butuh 6? Karena kita tahu, kita lihat 10 kali 3, 30 ya. 6 kali berapa? Hasilnya 30. Oh, kali 5. Nah, maka di sini atom karbon untuk si RUBP itu ada 5 gitu. Kalau nggak percaya silakan dilihat ya. Nah, fase inilah yang disebut fase regenerasi. Kenapa disebut regenerasi? Karena terjadi pembentukan kembali si RUBP dari PgAl ya. Regenerasi. Oke, inilah yang disebut siklus Kelvin-Benson ya. Oke, sekarang kalian simpulkan ya. Jadi yang namanya siklus Kelvin atau reaksi gelap itu ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Yang pertama apa? Yaitu fiksasi CO2. Nah, fiksasi CO2 ini nanti reaksinya begini. Nah, ada 6 LCO2. Ini untuk 6 itu untuk 1 molekul glukosa ya. Jadi untuk satu putaran itu tuh untuk satu putarannya 3 ya. Karena di sini ada 2 ya. Karena butuhnya itu 2 PgAl, jadi ada 2 putaran gitu ya. Makanya untuk membentuk 1 molekul glukosa itu butuh 6 PgAl. Maksudnya untuk membentuk 1 molekul glukosa dia butuh 2 kali putaran siklus Kelvin. Tapi kalau untuk membentuk setengah PgAl, setengah glukosa, PgAl terus dari tadi, setengah glukosa baru dia butuh 1 kali putaran ya. Jadi untuk 1 glukosa ini kan Kagina tadi tulis di sini 2 ya. Nah, ini 12, ini 12. Jadi untuk 1 kali putarannya tinggal bagi 2 aja gitu ya. Oke, jadi gini ya. Selanjutnya ini akan membentuk PGA. Oke. Yang kedua, fase reduksi. Nah, fase reduksi ini gimana tadi reaksinya? Nah, 12 PGA ya. Nanti ditambah dengan NADPH2 tambah dengan ATP gitu ya, akan menghasilkan apa coba? Iya, PGAl plus NADP plus tambah ADP gitu ya. Nah, karena tadi 12, nah ini 12 kan? 12 berarti ini perlu 12 ya, ini 12 ATP juga. Kemudian ini PGAl 12, ini yang keluar 12, yang keluar 12 gitu ya. Oke, itu fase reduksi. Jadi ada penambahan si H2 ini ke PGA. Nah, begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah fase regenerasi ya. Nah, fase regenerasi ini boleh diartikan sebagai pembentukan kembali RUBP ya dari PGAl begitu ya. Nah, jadi di sini dari 12 PGAl ini kita pecah menjadi 2. 10 PGAl dan 2 PGAl. 10 PGAl agar menjadi 6 ya.
6 RUBP dan 2 PgAl untuk menjadi 1 molekul glukosa. Ya, begitu. Kebayangkan maksudnya, mudah-mudahan kalian paham mengenai anabolisme ya, mulai dari reaksi terang, kemudian reaksi gelap ya, dan berakhir di sini. Oke, nah mudah-mudahan paham, jelas, kalian mengerti. Oke.